Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusman Geometri di program Cerita Geometri, inspirasi untuk surveyor seluruh Indonesia. Memang sebetulnya saya juga pengen lebih mengulik lagi Pak tentang sejarah SMK 2 Pak. SMK Negeri 2 Surabaya yang katanya sekolah paling legend pertamanya kejuruan di Surabaya Pak. 12. Betul. Pak. Tolong cerita dulu Pak, sedikit Pak. Ini juga. Terima kasih. Saya kebetulan bukan ahli sejarah, tapi sedikit memahami karena juga alumni. Perlu diketahui Pak, SMK Negeri 2 ini dibangun dan difungsikan memang dari awal sebagai sekolah di tahun 1912, tepatnya di bulan Januari. Lokasinya di sini kan? Lokasinya di sini. Kalau mungkin diizinkan, nanti saya coba mencari dokumen yang waktu itu berumur 100 tahun. Masya Allah. Jadi kita pernah membuat pagelaran itu di saat gedung ini berumur atau berusia 100 tahun. Kaleidoskop kalau tidak salah. Kaleidoskop Pak ya. Betul lah itu. Nah sedikit saja dulu memang dipakai untuk pendidikan, namanya KES, Koninga Emma School. Koninga Emma School itu memang dari Ratu Belanda Pak. Nama pertamanya? Nama pertamanya adalah KES. KES. Itu 1912. Kemudian dipakai untuk kegiatan pembelajaran dan lain sebagainya, termasuk ada kegiatan militer. Nah, waktu itu sekolah militer, waktu itu diganti menjadi Kogyo Dako dan sama Kogyo Semon Gaku. Itu dari penjajahan Jepang ya Pak, itu Pak, itu cikal bakal peta kalau tidak salah. Nah, dan kita kan memang dibentuk menjadi BKR, Badan Keamanan Rakyat. Nah, makanya sekolahnya namanya menjadi Jalan Tentara Geni Pelajar. Gitu. Kalau dulu berganti. Kalau dulu namanya Patua. Patua itu singkatan Tidak ada. Hanya Patua. Artinya atau bahasa dari Surabaya? Saya belum tahu juga. Cuma yang terbaru ini dapat SK juga dari Kota Surabaya, namanya menjadi TGP. Karena cikal bakal tentara pelajar itu ya di SMK Negeri 2 di wilayah lingkungan SMK Negeri 2 Kecamatan Sawaan. Jenderal Sudirman juga dari sini. Wah, saya belum paham kalau itu. Mungkin belum paham. Tapi saya sempat mendengar waktu itu di 100 tahun gedung itu ada sesepuh ya kalau bahasanya ya. Itu pernah memberikan informasi yang menjadi apa ya? Statement yang kurang menyenangkan di Malaysia atau di Singapura, Pak. Ada pejuang yang sampai berani ke sana itu kalau tidak salah namanya Hasanuddin Sodik. Asli bukan pelajar ya, bahasanya pejuang dari Surabaya dan memang berjuang ke sana. Nah, kalau sejarah pastinya saya harus buka lagi. Wah, ini. Karena di sini ada monumennya Pak. Monumen Aula Dalam diabadikan di situ, Hasanuddin Sodik. Luar biasa Pak. Ini berarti pejuang-pejuang itu lahir dari sekolah sini Pak. Iya ya Pak ya. Ya karena Surabaya kan City of Hero. Wah itu dia. Ini saya datang ke SMK 2 lihat bangunan heritage yang luar biasa. Wah ini apa namanya, sejarahnya pasti luar biasa dan mendalam nih Pak. Tapi kita kalau ngulas itu kayaknya panjang. Karena panjang. Dan bersyukur berarti teman-teman sekolah di SMK Negeri 2 selain juga memang punya historikal yang luar biasa, ini juga banyak siswa-siswa berprestasi dari sini Pak ya. Termasuk jurusan Bapak banyak yang sudah alhamdulillah Pak ya. Betul, alhamdulillah. Jadi kalau di tahun ini harusnya SMK itu kan terkenal dengan 3 huruf Pak. BMW. Bukan SMK Pak. Bukan Pak. SMK Sekolah Menengah Kejuruan, tapi dia punya lagi yang lebih apa ya, kalau dilihat bergengsi ya.
Kalau mobil kan pasti wah BMW. BMW. B-nya apa, Pak? Bekerja, melanjutkan, kemudian berwirausaha. Wirausaha. 3 hal itu untuk SMK. Berarti nggak selalu harus dijadikan seorang pekerja ya, malah di sini didorong jadi jiwa entrepreneur juga, Pak. Karena dasarnya bekerja dulu. Kalau sudah bekerja otomatis dia kepingin melanjutkan, mengembangkan diri ya, Pak. Secara kompetensi, secara pendidikan. Setelah itu siapa sih yang enggak kepingin berwirausaha, yang enggak kepingin borong sendiri? Kalau bahasa anak-anak sekarang itu yang penting cuan, Pak. Tangannya seperti ini, cuan jadi cuan. Nah itu. Dan itu kendalanya teman-teman SMA, Pak. Ya. Dari SMA itu kan kadang ilmunya itu bingung untuk bisa dijualnya seperti apa. Tapi teman-teman SMK sudah punya skill yang bisa ditawarkan. Betul. Di dunia profesional, Pak. Di industri profesional dan bisa menghasilkan. Betul. Jadi dituntut harus cepat, lebih dewasa berarti, Pak, ya? Iya. Bagaimana tantangannya dengan teman-teman Gen Z nih? Nah, ini yang menarik ya, luar biasa. Ada isunya luar biasa nih, Pak. Kalau di tahun ini itu sudah kembali normal. Yang tidak normal itu pas waktu 3 tahun kemarin, Pak. Oh, ini Pak, COVID ya, betul, Pak, ya? Di mana sekolah itu tidak bisa bertemu dan betul. Di tahun itu luar biasa, berdampaknya kan tidak di saat sekolahnya, tapi keberlanjutannya. Saya ambil contoh, ambillah 3 tahun, berarti dia masih SD kelas 6. Iya. Lulus masuk ke SMP. SMP tidak pernah ketemu. Silaturahmi tidak, senyum tidak, sapa tidak. Dampaknya tuh di SMK, Pak. Dan gurunya adalah YouTube. Gurunya itu, Pak, online, Pak. Online, ya. Harus pakai media online yang ya luar biasa ya. Aplikasi yang luar biasa. Kemudian masuk lagi, otomatis SMP-nya dia hilang. Masa remajanya hilang, masa bersosialisasi. Betul. Jadi diri saya apa sih belum dapat, masuklah ke SMK. Berarti kan kehilangan SMP, SMK dijadikan SMP. Nah di beberapa tahun yang lalu luar biasa. Berat ya, Pak, ya, untuk membangun karakter, mental, sehingga memang amanahnya luar biasa nih dari SMK. Harus juga siap cetak diterima di dunia industri, Pak. Nah itu yang kewalahan adalah industri pada saat itu. Terdampak juga, Pak. Terdampak, Pak. Kebetulan saya ketua BKK, Pak. Ya. Ini kan menyalurkan tenaga kerja yang kompeten di bidangnya tentunya, nggih. Kebetulan yang saya ceritakan adalah di BIB atau di TKP. Nah, waktu itu ada industri yang memang meminta, Pak Yun, mohon kami dikirim 3 atau 4 drafter untuk kami seleksi. Kebetulan ada pekerjaan, kami kirim. Dan kebetulan yang saya contohkan ini memang lulusan dalam tanda kutip COVID. Secara kompetensi secara attitude tapi secara tim leadernya itu tidak dapat. Proses bekerja sama dengan timnya itu sangat kurang. Gaya ngomong, komunikasi itu tidak dapat. Ya, karena kemudian ya lingkungan sekitar kan tidak mendukung untuk kegiatan sosial, Pak. Nah industri itu yang luar biasa. Itu terdampak di tahun 2-3 tahun yang lalu. Betul, di antara 21, 22, 23. Tapi sekarang sudah mulai alhamdulillah recovery ya, perbaikan dan memang komitmen kami di SMK Negeri 2 Surabaya, siapapun yang menjadi peserta didik kami berusaha untuk membagi waktu. Secara khusus adalah kedisiplinan. Karena di disiplin itu pengaruhnya akan berkelanjutkan ke yang lain, Pak. Terutama dari segi waktu, nggih. Seperti yang diajarkan oleh ajaran agama kami kan seperti itu. Bahasa Jawa ini apa? Manjing, mendekati waktu sholat, tapi seringkali kita mengabaikan. Di dunia pekerjaan kan hampir sama juga, Pak. Sama, itu dinilai, Pak. Itu tapi kami mencoba anak-anak yang masuk ke SMK Negeri 2, kami mencoba memberlakukan disiplin dulu, Pak. Kemudian 5S ya, normal, senyum sapa, dan seterusnya niku. Kemudian kami berusaha mendekatkan dengan konteks belajar itu berpihak kepada murid.
apa yang diminta oleh murid mudah-mudahan kami memenuhi. Supportif gitu ya, Betul. support ke kebutuhan siswa ya. Betul. Nah, yang terakhir kami mencoba membangun komunikasi melalui presentasi, Pak. Jadi Tugasnya hampir setiap hari presentasi. Dilatih untuk tampil dan menyampaikan gagasan. Dimaksimalkan untuk bisa ngomong bahasanya. Ya. Karena anak-anak skill pasti dapat. Pasti. Kompetensi pegang alat, iya. Pasti, Pak. Nggak perlu disuruh lah atau ada SOP misalnya. Sama nanti ke sini pasti jalan. Tapi begitu mana laporanmu? Ya. Nah, itu suaranya menjadi ajis gagap, Pak. Nggak tahu. Nah, ini yang susah, Pak. Tapi kalau di SMK 2 Surabaya terlatih ya, Pak, dan itu jadi insya Allah sudah dibiasakan. Komitmen kami seperti itu, insya Allah. Luar biasa, SMK Negeri 2 Surabaya, mantap. Gitu. Pasti nih lulusannya juga melanjutkan ke universitas terbaik. Amin. Nah, saat ini kita ada 2 jalur. Jalur yang pertama SMBT itu 95 siswa. Yang terbaru kemarin ada pengumuman kita sudah ke 83. Berapa persen, Pak, dari total lulusan angkatan? Kalau untuk yang melanjutkan kira-kira, ini kurang lebih sekitar masih 30, Pak. Karena memang kan sudah siap cetak di industri. Betul, karena di kami satu angkatan itu hampir 1000. Wah, satu angkatan. Kita maksud saya fokus di jurusan Bapak aja, Pak. Oke, kalau di kami kurang lebih di 60% itu bekerja. Bekerja. Ya, 40%-nya melanjutkan. Dan sering kali sebelum lulus, Bapak. Sering kali, karena ada program magang, Pak. Iya. Nah, itu yang kita maksimalkan. Maka kami mohon juga dari geometri juga, bisa memberikan waktu, begitu, bisa memberikan kesempatan. Mohon mendukung kami. Siap, nah, nanti saya titip anak saya 2 atau 4. Nah, mudah-mudahan ada rezekinya untuk bergabung menjadi karyawan atau apapun itu di geometri. Kita seluruh cabang terbuka, Pak, menerima PKL dengan serba keterbatasan kapasitas yang kami bisa terima. Nanti bisa dengan tim dari cabang Surabaya, kita pasti terbuka, Pak, dan kita sharing aja mana yang bisa kita terima, berapa orang. Alhamdulillah. Dan ini sudah berjalan dari awal kita berdiri juga, Pak. Memang dulu pendekatan kita ke dunia pendidikan pasti support, Pak. Gitu, dan alhamdulillah beberapa tim ahli kita juga support dari Bandung, khususnya saya di Bandung, Pak. Saya dari Bandung. Dari Bandung kami nerima juga yang sekarang jadi profesional kerja di geometri itu ada juga, Pak, dari SMK 5 Bandung. Jurusan survei pemetaan khususnya kemarin. Oh, memang jurusan khusus ada yang khusus. Tapi ya itu tadi tidak menutup kemungkinan, karena memang kalau dari project desain terus bangunan terus ke sipil, sebetulnya pengukuran itu basic, Pak, ya, gitu, dan pasti dikuasai, walaupun nanti pengembangan ke alatnya itu lebih kepada bagaimana metode penggunaan alatnya saja. Siap. Dari di mana-mana ngebok pelang bangunan itu begitu, Pak. Tapi kalau jaraknya jauh mungkin masa pakai benang, Pak, betul, kan gitu, Pak. Betul. Pasti ada pola alat yang lebih canggih lagi. Nanti itu mudah sebetulnya, Pak. Gitu, dan memang biasanya, Pak, sebelum masuk ke magang ada program MOU, dan kita juga terbuka, Pak, untuk saling mendorong akreditasi. Wah, luar biasa ini. Karena kan Bapak kan fokus nih di kerja khusus, Pak, BKK, bidang khusus itu biasanya memang geometri bermitra, Pak, gitu. Alhamdulillah. Klub gitu. Ini berarti klub, ya. Pak. Semuanya dibawa ke SMK Negeri 2. Wah, luar biasa. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Nanti kita adakan sesi lah untuk seremonial. Apa enggak sebaiknya sekalian ya di tanggal 12 berarti ya? Boleh, Pak, bisa juga nanti mungkin dibuka dan ditandatangan oleh Ibu. Siap, dengan senang hati. Wah, luar biasa. Ya, kita bahas siap. Yang penting kita bisa support, dan kita juga sudah senang sekali diterima di SMK Negeri 2 Surabaya. Yang tentunya ini favoritnya kan dan seniornya, Pak. Salah satu.